Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak, mohon izin kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah studi Quran yang berjudul Kausul Quran. Di sini kami dari kelompok 13 ya. Mohon maaf, mohon izin Bapak, Ibu. Saya Muhammad Rizky Permana Putra. Dan saya Muhammad Salahuddin. Saya akan memulai presentasinya. 1. Pengertian Qashasul Quran. Secara bahasa, Qasasul berasal dari bahasa Arab yang disebut kisoso, yang berarti suatu cerita, hikayat atau riwayat. Kata tersebut berasal dari alkis yang berarti menelusuri jejak. Kisah menurut istilah ialah suatu media untuk menyatakan tentang kehidupan atau suatu kebahagiaan tertentu dari kehidupan yang mengungkapkan suatu peristiwa atau sejumlah peristiwa yang satu dengan yang lain saling berkaitan, dan kisah itu harus memiliki pendahuluan dan bagian akhir. Macam-macam Qashasul Quran. Di sini Qashasul Quran itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Qashasul Quran dari segi waktu, yang kedua Qashasul Quran dari segi materi, dan yang ketiga Qashasul Quran dari segi jenis kisah Al-Quran tersebut. Dan di sini kisah tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Qashasul Quran dari segi waktu. Kisah-kisah al-ghaib pada masa lalu atau yang disebut al-qasasul ghuyub atau al-madiyah, yaitu kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, terjadinya di masa lampau. Nomor 2 yaitu Qashasul Quran dari segi materi. Dari segi materi tersebut diartikan sebagai kisah yang berpautan pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dari masa lampau ya, yaitu orang yang tidak dipastikan keberadaannya, seperti kisah orang-orang yang pergi dari kampung halamannya yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, dan seperti kisah Talut dan Jalut, 2 putra Adam tersebut, Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, Qarun dan Ashabul Sabti, dan juga Maryam, dan juga Ashabul Uhud, dan juga Ashabul Fil, dan yang lain-lain. Nomor 3 yaitu Qashasul Quran dari kisah-kisah Al-Quran. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu kisah sejarah Al-Qasul Al-Tarhiyah, 2 kisah perumpamaan yaitu Al-Kisah Al-Tamsiliyah, dan 3 kisah Asatir. Oke, kesimpulannya adalah Qashasul Quran berarti pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang telah berlalu, kenabian para nabi yang terdahulu bisa disebut juga, dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Faedah kisah dalam Al-Quran diantaranya adalah meneguhkan hati Rasulullah SAW, membenarkan para nabi terdahulu, menyimak kebohongan ahli kitab, dan kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar, menjelaskan asal-asal dakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan umum dari Qashasul Quran ialah pengambilan ibrah atau pelajaran. Ibrah sendiri merupakan suatu kondisi yang menunjukkan manusia agar mengetahui inti kasus dari sebuah perkara yang disaksikan ataupun yang diperhatikan, yang nantinya diputuskan secara nalar sehingga dapat berkesan di hati dan dapat mendorong orang berpikir. Itulah pembahasan dari kami yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kami sangat menghargai masukan ataupun kritikan dari kalian semua. Saya Muhammad Salahuddin, dan saya Muhammad Rizky Permana Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.